untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya beserta jajaran. Yang terhormat para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Yang terhormat pengurus Ikatan Dokter Indonesia wilayah Sumatera Selatan beserta jajaran. Yang terhormat pengurus Ikatan Dokter Indonesia cabang Palembang beserta jajaran. Yang terhormat pengurus Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya beserta jajarannya, serta para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul di acara Sriwijaya Berdoa untuk kesehatan bangsa. Sebuah pernyataan dan juga doa bersama untuk pendidikan kedokteran di Indonesia, yang mana diprakarsai oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Ikatan Dokter Indonesia wilayah Sumatera Selatan, dan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Para hadirin yang berbahagia, untuk acara pertama ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita kali ini dikaruniai keberkahan dan diberi kelancaran. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Kepada para hadirin kami persilakan untuk berdiri. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Irsan Saleh, MD. Kepada dokter kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, para senior dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, yang saya hormati Ketua dan anggota ID Wilayah Sumatera Selatan dan Cabang Palembang, yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan semua alumni FK yang bergabung secara luring dan daring. Yang saya hormati para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika FK UNSRI yang hadir baik secara luring maupun daring pada hari yang berbahagia ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semua umat kita. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita berkumpul dalam suasana keprihatinan. Dunia pendidikan kedokteran kita sedang berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja, dengan adanya intervensi yang tidak sehat sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian pendidikan dokter dan kesehatan di masa depan. Intervensi ini walaupun mungkin didasarkan atas semangat pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional, tetap menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi pendidikan tinggi, kualitas pendidikan kedokteran, serta hak dan martabat institusi akademik dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya menyatakan keprihatinan yang mendalam atas dinamika ini. Kita percaya bahwa pendidikan dokter harus selalu senantiasa menjunjung tinggi standar akademik, etika profesi, dan dikembangkan dalam lingkungan yang otonom serta berbasis pada bukti dan kebutuhan real masyarakat, bukan semata-mata karena target kuantitatif. Institusi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya telah 63 tahun berperan dan berperan penting dalam pembangunan kesehatan di Indonesia ini dalam bentuk pendidikan sumber daya manusia, kesehatan, kedokteran dan kesehatan yang unggul. Kita telah menghasilkan lebih dari 18.000 lulusan yang tersebar di seluruh penjuru negeri dan telah menghasilkan produk penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya yang sudah cukup panjang ini, FK-UNSRI sebagai institusi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah bersinergi secara harmonis seiring sejalan dengan Kementerian Kesehatan melalui Rumah Sakit Pendidikan, dengan pemerintah daerah dan segenap organisasi profesi dan kolegium kesehatan untuk menjalankan pendidikan kedokteran yang berkualitas, itu saja untuk mesejahterakan masyarakat di bidang kesehatan. Kerjasama yang baik ini yang saling menghargai dan komunikasi yang seimbang dengan semua pihak selama ini terus kita kedepankan dalam pelaksanaan pendidikan kedokteran dan kesehatan, serta dalam upaya mengambil solusi terbaik atas setiap permasalahan di bidang kesehatan dan pendidikan kedokteran. Kita di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya percaya bahwa kerjasama antara institusi pendidikan dan pemerintah sangat penting. Kerjasama itu harus dibangun atas dasar saling menghargai. Harus menghargai peran masing-masing, harus menghargai peran dan fungsi masing-masing. Kementerian Kesehatan tentu memiliki wewenang dalam tata kelola layanan kesehatan nasional,
tetapi intervensi langsung terhadap kurikulum, terhadap proses rekrutmen dan evaluasi akhir tanpa melibatkan institusi pendidikan dapat merusak ekosistem pendidikan itu sendiri. Kita tidak menolak perubahan. Sebaliknya, kita menyambut semua bentuk reformasi yang berbasis pada evaluasi ilmiah, pada kemenuhan kebutuhan nyata di lapangan, serta prinsip keadilan dan pemerataan. Namun reformasi tersebut harus disusun bersama, dengan diskusi yang terbuka, bukan dengan keputusan sepihak. Kita menyadari bahwa tantangan kesehatan di Indonesia masih sangat banyak. Distribusi dokter yang belum merata, fasilitas kesehatan yang belum memadai, hingga minimnya insentif di daerah terpencil adalah masalah-masalah yang ada pada saat ini. Namun solusi atas masalah itu bukanlah sekali lagi dengan melemahkan pendidikan, melainkan dengan memperkuat ekosistemnya. Hadirin sekalian, sebagai penutup saya ingin mengutip pepatah, kalau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri, tapi jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Membangun peradaban bangsa melalui pendidikan dan melayani kesehatan bangsa masuk perjalanan panjang yang telah dimulai oleh founder, pendiri negara ini, dan kita sebagai pelanjutnya, dan tentu akan dilanjutkan oleh anak-anak bangsa di generasi-generasi mendatang. Adalah suatu perjalanan panjang. Oleh karena itu, kita tempuh perjalanan panjang ini dengan bersama-sama, bukan demi kepentingan institusi semata, tapi demi bangsa, demi generasi dokter masa depan, dan demi kesehatan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu dalam forum dalam acara Sriwijaya Berdoa ini. Bentuk-bentuk perhatian kita terhadap permasalahan yang sekarang kita hadapi. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kita petunjuk dan kekuatan dalam memperjuangkan yang terbaik bagi pendidikan kedokteran dan kesehatan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Irsan. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu sebuah pernyataan sikap dan seruan keprihatinan yang mendalam dari Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, dan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini pernyataan sikap akan disampaikan oleh Profesor Dr. Irfanudin, SPKO MPD, didampingi dengan seluruh guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, seluruh Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, serta seluruh pengurus dan anggota Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Selatan dan Cabang Palembang, serta Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Untuk itu kami mohonkan kepada para panitia untuk membantu ran dari seluruh peserta hadirin pada hari ini. Kami persilakan kepada Prof. Irfan untuk dapat menuju mimbar, didampingi dengan seluruh guru besar yang hadir serta dosen-dosen senior untuk dapat duduk, untuk dapat berdiri di belakang podium. Baiklah. Sebelum saya ingin membacakan pernyataan sikap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ingin menyatakan mewakili para segenap Sivitas Akademika
FK Unsri, anggota ID wilayah Sumatera Selatan dan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa mungkin pada tahun 1962 guru kita, pahlawan nasional Dr. Gigi M. Isa, tidak pernah membayangkan pada saat beliau memperkasai pendirian sebuah fakultas kedokteran, mungkin beliau tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat akan ada kepala sekolah yang masuk penjara karena tugasnya sebagai kepala sekolah. Dan hari ini itu terjadi. Tepatnya sejawat-sejawat kita yang menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah di Jawa Tengah, Semarang, itu masuk penjara. Dan itu satu hal yang menurut saya, menurut kami, suatu hal yang sudah di luar nalar kemanusiaan. Dan itu mungkin tidak pernah terbayangkan oleh para pendahulu bangsa kita yang mendirikan pendidikan tinggi. Para pendahulu kita, Dr. Sutomo Wahidin Sudirohusodo, Haji Umar Said Cokro Aminoto, pada saat memprakarsai berdirinya pilar kesehatan bangsa Indonesia, seorang yang bertugas untuk mendidik anak bangsa yang akan berjasa, itu dimasukkan ke penjara. Itu suatu hal yang sudah di luar nalar. Dan kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan kesusahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya untuk mendapatkan keselamatan. Dan kita berdoa semoga Allah yang Maha membolak-balikan hati itu memberikan kelembutan hati kepada para penguasa saat ini, kepada para pemegang hukum saat ini, untuk berdiri kokoh pada hati nuraninya, bahwa seorang yang bertugas untuk mendidik tidak pantas untuk dikriminalisasi. Izinkan saya membacakan pernyataan sikap dan seruan keprihatinan mendalam. Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, dan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami yang tergabung dalam Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, dan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dalam suasana keprihatinan yang mendalam, menyampaikan pernyataan sikap sebagai bentuk tanggung jawab moral, akademik dan profesional kami terhadap keberlangsungan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. Pernyataan ini kami sampaikan sebagai seruan nurani dan kepedulian bersama sebagai panggilan untuk menyampaikan sikap dan saran yang kami nilai penting, seiring dengan kekhawatiran kami terhadap arah kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang kami nilai telah menggoyahkan integritas sistem pendidikan kedokteran nasional dan melemahkan sendi-sendi etika profesi kesehatan. Dengan ini kami menyatakan, kami menilai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melakukan intervensi terhadap dunia pendidikan kedokteran, mengambil alih fungsi akademik, bertindak terlalu jauh dari batas kewenangan yang semestinya melekat pada jabatan sebagai pejabat negara yang tugas utamanya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kami menolak model pendidikan kedokteran yang tidak menjunjung tinggi prinsip akademis yang beretika dan menentang setiap kebijakan yang impulsif, otoriter, dan penuh muatan politik untuk kepentingan korporasi, liberalisasi, dan komersialisasi. Karena pendidikan dokter adalah amanah kemanusiaan. Setiap kebijakan hendaklah dibuat berdasarkan kajian ilmiah yang baik
dan benar berbasis bukti atau yang kami kenal dengan evidence based, agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Kami menilai perubahan tata kelola kolegium yang saat ini berada di bawah Kementerian Kesehatan menyebabkan hilangnya marwah dan kemandirian kolegium sebagai bagian dari lembaga keilmuan dan mengganggu objektivitas dalam menentukan standar pendidikan dan standar kompetensi profesi kedokteran dan kesehatan. Kami mengecam pernyataan-pernyataan publik pejabat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tidak akademis, tidak berdasarkan evidence based, dan tidak mencerminkan etika sebagai pejabat negara yang seharusnya menjadi panutan. Berbagai pernyataan spekulatif, tendensius, impulsif dan menyerang profesi secara menyeluruh memperburuk kepercayaan publik terhadap dokter dan lembaga pendidikan tinggi dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi luhur kedokteran yang selama ini telah bekerja dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi etika, dihormati dan didukung oleh pemerintah dan segenap masyarakat. Oleh karena itu, kami pertama meminta kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi kepemimpinan dan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah melampaui batas kewenangan sektoral, merusak sistem pendidikan tinggi serta otonomi profesi kesehatan, dan bertentangan dengan prinsip kolaborasi, transparansi serta akuntabilitas publik. 2. Menyerukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengambil langkah tegas dalam mendorong reformasi kesehatan nasional yang komprehensif dengan melakukan evaluasi kritis terhadap kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan yang dapat mengancam mutu pendidikan kedokteran dan merusak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. 3. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga martabat pendidikan kedokteran dan menolak segala bentuk penyelenggaraan pendidikan yang mengabaikan nilai-nilai etika, integritas keilmuan, serta mengancam keselamatan pasien. Sebuah pepatah mengatakan bahwa ketika penguasa bertindak sewenang-wenang terhadap ilmu, maka yang mereka hancurkan bukan hanya bangunan akademik, tetapi masa depan sebuah peradaban. Kami tidak anti perubahan, tetapi kami menolak perubahan yang dilakukan secara otoriter, tidak transparan, dan merusak tatanan ilmiah dan etika profesi. Jika diam adalah pilihan kita bersama, maka kehancuran sistem kesehatan nasional dan ketahanan bangsa akan tinggal menunggu waktu. Palembang, 21 Mei 2025. Atas nama Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, dan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah bersama kita dan menolong kita dalam setiap perjuangan. Amin ya rabbil alamin. Lanjut protokol. Kita berdoa bersama dipimpin oleh Abah Alwi. Silakan Abah. Terima kasih kepada Prof. Irfan atas pernyataan sikapnya Universitas Sriwijaya terhadap pendidikan kedokteran kepasar. Selanjutnya kami persilakan agar acara ini mendapatkan berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memanjatkan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Dr. Alwi Sahab, SPPD KMMD. Kepada dokter kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, para dosen senior, teman-teman sejawat, adik-adik presiden dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, generasi penerus perjuangan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang saya hormati dan saya cintai.
Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, menengadahkan tangan, memanjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran Islam. Bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, wahai Zat yang langgeng anugerahnya kepada manusia, wahai Zat yang membentangkan kedua tangannya dengan pemberian yang tiada berhingga, limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, pembuka pintu rahmat-Mu yang maha luas, ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha mengetahui gerak langkah setiap insan, kami berkumpul di sini untuk bermunajat kepadamu, memohon curahan kasih sayang-Mu yang tiada dapat kami hitung besarannya. Ya Allah, saat ini profesi kedokteran di negeri ini sedang mengalami cobaan berat, diintervensi oleh sistem dan kebijakan yang kurang mengerti tujuan luhur pendidikan kedokteran Indonesia. Selama ini kami, para guru besar, para dosen dan pendidik klinis berupaya mendidik mahasiswa, calon-calon dokter dan dokter spesialis serta tenaga kesehatan lainnya untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang dapat memberi manfaat kepada sesama, yang memiliki kompetensi yang tinggi, berlandaskan iman dan takwa serta akhlakul karimah. Upaya ini kami lakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih untuk mencetak generasi penerus yang lebih pintar, lebih cerdas dan berakhlak mulia. Tiada lain dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, berikanlah hidayah-Mu kepada para pemimpin negeri ini untuk selalu menghargai upaya kami ini, upaya yang telah dirintis oleh para pendahulu kami, para pahlawan kedokteran dan kesehatan negeri ini yang telah membawa nama harum semerbak kemajuan bidang kedokteran dan kesehatan Indonesia di kancah dunia. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan profesi kedokteran Indonesia dalam menghadapi tantangan global agar dapat meningkatkan kompetensi dan mutu pelayanan kami kepada masyarakat Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, kami menyadari sepenuhnya bahwa di masa yang akan datang kami akan banyak menghadapi tantangan dan rintangan, namun kami sebenarnya bahwa tiada urusan yang mudah
kecuali Engkaulah yang memudahkannya, dan hanya atas kehendak-Mu lah urusan yang sulit akan menjadi mudah. Ya Allah, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, jadikanlah kami orang-orang yang bersegera dalam keridhaan-Mu. Jangan Engkau palingkan kami untuk meminta pertolongan selain kepada-Mu, serta jangan pula Engkau jadikan kami orang-orang yang ingkar terhadap perintah-Mu dan berbuat maksiat kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengabulkan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Alwi Sahab, SPPD, konsultan endokrin metabolic. Selanjutnya, marilah kita abadikan momen kebersamaan ini. Kami mengharapkan kepada panitia untuk dapat mengambil foto sebelum kita masuk ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu bagi Putri. Kasih foto, sibuk foto ni wong. Ada makanya ya. Sedikit ya. Tak masuk foto. Terus malah masuk. Tiga lagi. Oh, Jakarta kaki. Tunggu. Kita